Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u akharina. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah dengan kitab Al-Quran ini meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Bahwa barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran mensifati dirinya sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan yang berisi tentang perintah, larangan, dan petunjuk li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Tentunya dengan harapan untuk kebaikan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, umat Islam berbeda-beda dalam menanggapi Al-Quran yang oleh Allah disebutkan pada Quran surat Fatir ayat 32 menjadi 3 golongan pewaris Al-Quran. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maksudnya yang dipilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara mereka umatnya ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah memberikan Al-Quran kepada yang dipilih yaitu Rasulullah. Namun umatnya yang pertama ada di antara mereka yang mendolimi diri mereka sendiri, yaitu dengan melakukan sebagian maksiat. Yang hal ini oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas
digolongkan sebagai kelompok yang fasik, mengingkari, meyakini, namun menentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada yang pertengahan, yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan menjauhi larangan-larangan Allah saja, namun kurang memperhatikan di dalam petunjuk-petunjuk yang terkaitan dengan kehidupan manusia yang berhubungan dengan persoalan terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Yang ketiga, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu mereka yang sungguh-sungguh dalam beramal soleh, baik yang difardukan maupun yang disunnahkan. Sehingga pemberian Al-Quran dan penobatan umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihan ini merupakan karunia besar. Untuk itulah maka pada ayat 32 mengandung farasa sabikun bil khairat. Pada golongan yang ketiga itu terdapat keterangan biiznillah, atas izin Allah, adalah dengan harapan seorang hamba tidak tertipu dengan usahanya, sehingga hendaknya seorang hamba terus menambah rasa syukur atas pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kelompok yang pertama yang dikatakan mendolimi dirinya sendiri, yaitu kelompok yang bermaksiat kepada Tuhannya, kemudian mereka menyatakan beriman, namun terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan pada Quran surat Al-Isra dari ayat 23 sampai ayat 38. Mereka yang mengabaikan larangan-larangan dari Allah, seperti jangan durhaka kepada kedua orang tua, harus berbakti kepada keduanya. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang sifatnya mubadzir, yang itu termasuk godaan syaitan. Kemudian hendaknya memberikan haknya kepada keluarganya. Kemudian jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Jangan mendekati zina. Kemudian juga jangan mendekati harta yatim. Terkait dengan larangan yang berhubungan dengan takaran dan timbangan jika berdagang. Jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Nah, kelompok yang pertama ini, mereka tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka senantiasa bermaksiat. Kemudian golongan yang kedua, yaitu yang pertengahan. Mereka rajin beribadah, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah, namun mengabaikan hal-hal yang terkait dengan perintah-perintah, seperti dalam surat An-Nahl ayat 65 sampai 69 berkaitan dengan masalah makanan yang menjadi kebutuhan dari jasmaninya, bahwa di situ perlu ada keseimbangan
antara hewaninya, nabati, kemudian juga madu sebagai obat ketahanan dari jasmaninya yang harus dikonsumsi. Kemudian Allah memerintahkan untuk memperhatikan persoalan yang menjadi kebutuhan jasmani, ini sering diabaikan. Yang kedua, untuk kebutuhan rohani, bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya sholat malam, namun selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran sehingga kebatilan itu akan binasa. Kemudian menjadikan Al-Quran yang terus dipelajari, karena Al-Quran itu menjadi obat rohani. Sehingga kalau Allah memberikan kepada manusia ada 3 unsur, ada akal, ada hati, maka kedua ini makanannya, nutrisi yang diperlukan yaitu ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian sebagai obat rohani yaitu Al-Quran dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan di dalam kehidupan. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga ini kelompok yang bergegas untuk mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam kehidupan. Maka salah satu contoh yang dilakukan oleh sang pahlawan nasional, Kiai Ahmad Dahlan, yang beliau di dalam persoalan sosial kemasyarakatan, Al-Ma'un diajarkan sekitar 3 bulan. Baru dilanjutkan ketika sang murid telah mampu mewujudkan, yaitu bagaimana agar supaya sholatnya itu tidak masuk sholat yang sahun, agar tidak masuk kelompok yang pendusta agama, maka lakukan 2 hal yang terkait dengan urusan kemanusiaan, yaitu yatim dan miskin. Sehingga di awal itu berdirilah panti asuhan yang sekarang berkembang. Nah, kemudian pada Quran surat Wal Asri itu beliau sampai dipraktekkan ada sekitar 8 bulanan. Ya, sampai bisa dipraktekkan oleh muridnya, yaitu berkaitan dengan pentingnya ilmu agar supaya manusia tidak rugi. Nah, setelah itu ilmu yang telah diamalkan itu terus disampaikan, diwasiatkan. Ketika ada yang lupa, maka harus berkomitmen untuk saling mengingatkan. Kemudian ketika mengkaji surat Ali Imran ayat 104, maka beliau Ki Ahmad Dahlan mewujudkan agar supaya menjadi orang yang beruntung, maka beliau membuat organisasi. Ya, karena apa? Untuk mencegah yang mungkar itu tentunya tidak bisa sendirian. Jadi harus dilakukan secara berkelompok, berjamaah. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 97 dan surat At-Taubah ayat 71, beliau memahami bahwa bagaimana perempuan juga harus terlibat di dalam menegakkan agama Allah agar supaya termasuk kategori yang diberi kehidupan yang baik. Maka di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu tentunya perlu kebersamaan antara
laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika mengkaji surat Ali Imran 102 sampai ayat 103, maka berdirilah rumah sakit agar supaya orang yang dirawat di rumah sakit yang dibuat ya oleh organisasi yang dikasih nama Muhammadiyah, agar supaya para anggotanya itu bisa berislam seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ didirikan rumah sakit dengan tujuan agar supaya orang-orang yang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah itu dipastikan dalam keadaan takwa dan mati dalam keadaan Islam. Ketika beliau mengkaji surat Asy-Syura ayat 13, An aqimuddina wala tatafarraqu fih, perintah Allah untuk menegakkan agama, untuk menegakkan Al-Quran yang diimplementasikan dalam kehidupan, maka beliau menjadikan dasar tujuan organisasinya. Kemudian pada Quran surat As-Saff ayat 14, itu dijadikan sebagai dasar menentukan logo dari organisasinya, yaitu 12 sinar matahari yang diharapkan para anggotanya hendaknya menjadi hawarin yang siap untuk menjadi Nasrullah, menjadi Ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Yang diawali dari ayat 13 sebagai ayat yang memotivasi Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, bahwa ketika berbisnis dengan Allah, beraktivitas di organisasi untuk melaksanakan tegaknya agama Islam, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian ada ayat yang dibuat motivasi pada seorang guru Kiai Muhtar waktu itu yang mengajar terus, tidak ada HR yang diberikan pada saat itu di awal berdirinya organisasi, maka Ki Ahmad Dahlan membacakan surat Muhammad ayat 7. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongnya dan akan menguatkan pijakan itu. Artinya berkaitan dengan keimanan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan pada peningkatan-peningkatan untuk mempelajari Al-Quran. Bagi yang masih belum bisa membaca, berusaha untuk belajar membaca, dan yang sudah bisa berusaha untuk mengajarkan. Karena dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian bagi yang telah mahir, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladhi yakra'uhu wa huwa alaihi syakun yuta'ti'u fihi lahu ajrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata, dia mendapat 2 balasan dari Allah. Jadi semangat belajar harus ditingkatkan. Yang sudah mempelajari membacanya itu memang kita harus bisa membaca dengan benar, kita berusaha. Ya, kemudian kalau sudah usaha ya tidak bisa, maka kita minta ampun kepada Allah atas keteledoran kita karena keterlambatan di dalam mempelajari Al-Quran. Setelah itu, yang sudah bisa membaca, tingkatkan pada pemahaman Al-Quran.
Kemudian setelah itu bagaimana mempraktikkan ayat-ayat itu menjadi pedoman di dalam kehidupan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.